Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu gradien dan persamaan garis lurus. Jadi nanti Bu Pipin ketika menuliskan persamaan garis lurus akan saya singkat menjadi P titik G titik L ya. Jadi persamaan garis lurus. Ya. Jadi untuk bagian yang pertama kita akan membahas mengenai gradien. Apa sih gradien itu? Ya, gradien itu nama lainnya adalah kemiringan. Jadi simbolnya adalah M. Nah, di sini nanti kita ada beberapa part, ada beberapa bagian. Yang bagian pertama, nanti kita mencari gradien dari suatu persamaan garis. Bagian yang kedua, gradien yang melalui titik, baik titiknya 1 ataupun 2. Sedangkan bagian yang ketiga adalah gradien jika diketahui suatu gambar. Yang terakhir adalah gradien dua buah garis. Jadi nanti ada dua buah garis, hubungannya itu bagaimana? Apakah hubungannya saling sejajar, sama, atau tegak lurus, ataupun berhimpit seperti itu. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan garis dalam bentuk, ya ini gradien ya. Gradiennya itu dalam persamaan garis Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa gradien adalah M. Contoh soal, ya di sana ada saya tuliskan persamaan garis lurusnya Y sama dengan 3X, yang kedua Y sama dengan min 2X, yang ketiga Y sama dengan sepertiga X, dan yang terakhir Y sama dengan min 2 per 3X. Jadi kita akan membahas satu persatu. Ya, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu dengan persamaan Y sama dengan 3X, gradiennya langsung aja. Di sana kan ada persamaan tadi yang pertama kan Y sama dengan MX, jadi bentuknya seperti itu. Maka gradiennya langsung aja berarti angka yang ada di depannya X. Kalau positif ditulis positif, kalau negatif ditulis negatif. Kalau dia bentuk pecahan ya jawabannya juga pecahan. Itu yang satu. Yang nomor 2 itu berarti yang di depan X itu adalah min 2. Kalau yang nomor 3 di depan X adalah sepertiga. Yang selanjutnya di depannya X adalah yang di dalam kurung itu negatif 2 per 3. Jadi hati-hati, di sana ada negatif ataupun positif itu berpengaruh. Jadi kalian tidak boleh keliru. Kalau di depannya negatif ya tetap ditulis negatif, kalau positif juga ditulis positif. Selanjutnya persamaan garis dalam bentuk, nah ini yang kedua tadi tidak MX tapi di belakangnya ada C. C itu adalah konstanta atau angka yang tidak ada hurufnya. Dari soal nomor 1, Y sama dengan 2X plus 10, maka gradiennya sama ya. Jadi tadi persamaannya itu adalah Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya juga sama angka yang ada di depan X. Selanjutnya angka yang di depannya X adalah 4. Jadi untuk angka 10 dan min 9 ini tidak berpengaruh pada gradien. Yang selanjutnya M sama dengan min 3. Selanjutnya adalah M sama dengan min 3. Hati-hati, dia posisinya meskipun di belakang, tapi karena dia ada X-nya, maka yang dipilih sebagai gradien adalah yang paling belakang atau yang bersama X. Bagaimana dengan yang nomor selanjutnya? Y sama dengan 1/7X min 3/7. Nah, kita lihat yang ada huruf X-nya berarti M ya. Jadi M itu menempel pada huruf X. Maka gradien yang benar adalah 1/7. Yang terakhir, Y sama dengan min 2 per 3X plus 5. Yang betul adalah min 2 per 3. Karena min 2 per 3 bersama X. Atau tadi rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Untuk selanjutnya, persamaan garisnya itu tidak lagi Y sama dengan, tetapi persamaan garisnya sudah dalam bentuk boleh AX plus BY sama dengan C. Jadi XY-nya itu tetap, yang berubah itu hanya A, B, dan C-nya. Maka gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Jadi diingat-ingat rumusnya adalah min A per B. Kita lihat dari soal nomor 1, 2X plus 6Y sama dengan 10. Kita harus menentukan dulu A dan B. Kita lihat tuh. A, X, berarti yang A itu adalah angka yang bersama atau yang menempel pada huruf X. B yang mana? B itu adalah angka yang menempel pada huruf Y. Kita lihat, ternyata A-nya adalah 2, B-nya 5, mohon maaf ya, 5. Maka M-nya adalah
M sama dengan min A per B. Ya, A nya siapa? 2, B nya siapa? 5. Berarti min 2 per 5. Begitu. Jadi hati-hati. Jadi persamaannya itu bermacam-macam. Yang kedua, soal yang kedua, kita ada soal X min 3Y sama dengan min 12. Maka A itu apa? Angka yang menempel pada huruf X. B itu siapa? Angka yang menempel pada huruf Y. Kita lihat X, ternyata X-nya tidak ada angka. Lah ini perlu dicatat ya. Jika huruf X itu tidak ada angka yang menempel atau angka yang berada di depannya, itu disepakati sebagai angka 1. Ya. Kemudian Y menempel pada angka 3. Loh, kenapa kok di sana B-nya ditulis min 3? Karena memang di depannya 3 itu ada min. Ya, maka ditulisnya min 3. Maka rumusnya M sama dengan min dalam kurung A per B. Kenapa dikasih kurung? Karena B-nya tadi min, supaya menjaga supaya tidak terjadi kebingungan. Jadi biasanya kalau tidak dikasih kurung nanti dikiranya minnya sudah ditulis, padahal min yang rumus itu juga ada minnya, B-nya juga ada min. Jadi min dalam kurung 1 per min 3 sama dengan sepertiga. Min sama min menjadi positif. Untuk yang nomor 3 sudah ketemu. X-nya min 2, X-nya yang ada di depan X adalah min 2, yang di depan Y adalah 3, maka rumusnya langsung dimasukkan. Min dalam kurung min 2 per 3. Karena A-nya nilainya tadi min. Maka jawabannya positif 2 per 3. Untuk soal selanjutnya, nomor 4. Min 4 X min 5Y plus 12 sama dengan 0. Min 4 sama min 5. Lalu angka-angka yang di belakang tadi, angka yang pertama 10, min 12, 14, 12 itu tidak dipakai. Ya, karena memang rumusnya tadi sudah ditentukan bahwa M sama dengan min A per B. Selanjutnya, M sama dengan min. A-nya berapa? Min 4, B-nya min 5. Jadi, di dalam kurung sendiri, min 4 dibagi min 5, positif. Positif sudah ketemu negatif, maka jawabannya tetap negatif 4 per 5. Tapi yang di dalam kurung itu sudah berubah menjadi positif. 2 per 4. Nah, ini sudah Bobin tuliskan. Jadi kalian nanti tinggal memahami lagi mana yang kiranya harus hati-hati di sana. Jadi tanda min itu juga berpengaruh. Ya, di sini ada juga gradien garis dengan persamaan AX sama dengan BY plus C. Jadi ini sama sebenarnya caranya, tapi memang bentuknya kadang diubah-ubah supaya kalian lebih berhati-hati. Ya, bagaimana langkah 1? Langkah 1 harus diubah seperti soal sebelumnya tadi, yaitu angka atau huruf X dan Y harus berada pada satu tempat. Langkah kedua, ya rumusnya sama seperti ini. Jadi kalau bentuk yang terakhir ini adalah kita mengubah dulu supaya bentuknya sama seperti bentuk yang sebelumnya tadi. Di situ ada 2X sama dengan 3Y plus 5. Jadi supaya dalam satu tempat, maka 3Y-nya yang berpindah. Jadi 3Y yang mula-mulanya positif 3Y berpindah menjadi min 3Y. 5-nya tetap tidak berubah, dia biarkan di situ. Setelah itu kita tentukan A dan B sama seperti contoh sebelumnya tadi. A-nya itu adalah apa? Angka yang di depan X berapa? 2. Nah, ini caranya kita mengubah dulu persamaannya ya, nomor 2. 2Y sama dengan 4X plus 2, maka yang berpindah 2Y boleh, 4X juga boleh, tapi lebih gampangnya di sini saya memindahkan 2Y. Ya, 2Y yang berpindah. Berarti 2Y yang pertama-tama positif berubah jadi negatif. X plus 5 sama dengan 3Y. Berarti jadinya X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Jadi yang berpindah adalah angka 3Y. Selanjutnya min 2X sama dengan 2Y min 5. Yang berpindah adalah yang berpindah adalah min 2Y yang berpindah. Sama dengan min 5-nya tetap. Min 3X sama dengan 10Y min 12. Jadi yang berpindah, yang kita pilih Y aja yang berpindah, X-nya tetap aja min 3X min 10Y sama dengan min 12. Jadi dari contoh yang Bobin berikan, yang berpindah dari tadi adalah yang Y. Kalau kamu mau memindahkan yang X juga boleh saja, tapi hati-hati, harus diperhatikan kalau berpindah ruas itu tandanya berubah, positif jadi negatif, negatif jadi positif.
Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Kita harus menentukan dulu A dan B-nya. Berarti A-nya adalah 2, karena angka yang di depannya X adalah 2, lalu angka yang di depannya Y min 3. Caranya sama, rumusnya min A per B. Minnya kita tulis dulu, karena B-nya negatif kita kasih kurung supaya kelihatan bahwa min yang digunakan untuk rumus dan min yang dari nilai B. Min dalam kurung 2 per min 3, jadi jawabannya adalah positif 2 per 3. Selanjutnya untuk A di soal yang kedua adalah 4, B-nya adalah min 2, maka masuk rumus. Nah, ini ditentukan dulu ya. Yang ketiga adalah A-nya 1, B-nya min 3, betul. Selanjutnya A-nya min 2, B-nya min 2. Selanjutnya adalah A-nya min 3, B-nya min 10. Maka M-nya sama, rumusnya min A per B. A-nya dimasukkan, B-nya dimasukkan. Kenapa dikasih kurung? Karena B-nya negatif, supaya negatif ketemu negatif bisa kita proses. Ternyata negatif sama negatif jadinya positif. 4 dibagi 2 adalah 2. Soal selanjutnya, M sama dengan min. Sama rumusnya, min dulu ditulis. A-nya, oh ternyata B-nya min, maka dikasih kurung. Berarti min dalam kurung 1 per min 3. Min sama min jadinya positif sepertiga. Selanjutnya di sana adalah min 2 dan min 2, maka kita siapkan dulu M sama dengan min. Min itu rumusnya dalam kurung min 2 per min 2. Min 2 dibagi min 2 adalah 1, karena rumusnya min berarti min 1. Terakhir, bahwa M adalah sama ya, min A per B. Minnya ditulis dulu ya, A-nya min 3, B-nya min 10. Min 3 per min 10 adalah 3 per 10, rumusnya ada minnya, berarti min 3 per 10. Itu tadi adalah contoh soal yang Bu Pipin berikan sekaligus latihan. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa menyampaikannya, bisa WA Bu Pipin. Begitu, nanti jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang Bu Pipin berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.